Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Uni. Perkenalkan nama saya Hafiz Fadli Al-Ansor dengan NIM 2310951034 dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai responsi modul 2 praktikum sistem kendali. Nah, baiklah di sini saya juga akan menjelaskan mengenai uh, apa saja jawaban yang saya peroleh dari responsi modul 2 ini. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup serta diagram blok dan fungsi alihnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali lingkar tertutup, lingkar terbuka. Jadi sistem kendali lingkar terbuka atau biasa dikenal dengan open loop control system itu adalah sistem kendali yang dimana keluarannya tidak digunakan sebagai umpan balik atau umpan baliknya itu tidak ada, dimana itu mempengaruhi aksi kendali. Nah, sistem ini itu tidak bisa menyesuaikan diri terhadap gangguan atau perubahan dalam sistem. Contohnya, jika terjadi error, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Contoh pada umumnya itu seperti pemanas air otomatis yang akan memanaskan air selama waktu tertentu tanpa mengukur suhu air aktualnya. Jadi dia bakal secara otomatis dalam suhu tertentu itu akan memanaskan air, tapi dia tidak memperhatikan atau tidak tanpa perlu untuk mempedulikan suhu aslinya berapa gitu. Nah, untuk gambar diagram bloknya dapat kita lihat pada di sini, di mana ini ada input, lalu masuk ke controller, lalu ada plan, lalu ada output. Nah, bedanya pada sistem kendali lingkar terbuka ini, dia tidak memiliki umpan balik, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga dalam bentuk yang sederhana. Jadi dia tidak ada umpan baliknya dan output, hubungan antara input dan output ini hanya secara hanya melalui dari controller, plan, lalu output gitu. Tidak ada umpan balik yang diberikan. Untuk fungsi alihnya yaitu kita ibaratkan GS ini sebagai sistemnya, di mana GS ini sama dengan GC dalam domain S dikali GP dalam domain S. Nah, di mana GC ini adalah fungsi alih dari controllernya, lalu GP ini adalah fungsi alih dari plannya. Lalu lanjut, yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop control system. Jadi sistem kendali lingkaran tertutup ini dia merupakan sistem kendali yang ada umpan baliknya dari keluaran untuk mengatur aksi kendalinya, di mana dapat memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan sistem terhadap gangguan yang terjadi. Jadi dia bisa ada umpan baliknya serta dia bisa mendeteksi juga apakah nanti ada gangguan yang ditibanya atau gimana. Contohnya seperti AC otomatis yang akan menyesuaikan suhu jika suhu ruangan aktualnya terdeteksi. Misalkan suhu ruangan di suatu ruangan itu melebihi 30 derajat, maka AC itu akan otomatis untuk hidup. Jadi untuk diagram bloknya itu dapat kita lihat di sini. Itu ada umpan baliknya serta juga bisa mendeteksi gangguan yang terjadi. Seperti pada gambar diagram blok ini, ada masukannya berupa input, lalu masuk ke controller, lalu ke plan, lalu keluaran, lalu ada sensor yang mendeteksinya. Nah, sensor inilah yang nantinya yang mendeteksi umpan balik tersebut. Nah, lalu kita lanjut untuk fungsi alihnya, itu sama dengan TS sama dengan GC kali S dikali GP kali S per 1 ditambah GCS kali GPS kali HS. Biasanya untuk HS ini merupakan umpan baliknya, di mana fungsi alih sensor ini biasanya bernilai 1. Oke, lanjut yang kedua, yaitu jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok tersebut merupakan sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Nah, pada
pada bagian-bagian diagram blok ini, nah dapat kita lihat itu ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu ada input atau suhu yang diinginkan atau suhu yang ditargetkan. Nah, input ini itu kita dapat masukkan nilai set pointnya, ya berapa sih suhu yang bakal kita targetkan gitu untuk sebagai inputnya. Lalu di sini ada komparator, di mana komparator ini dia adalah membandingkan antara suhu input dan suhu aktualnya. Jadi suhu input ini dan suhu aktual ini akan dibandingkan, lalu nanti akan dikurangkan, itulah diukur dengan error, di mana sinyal error itu sama dengan input dikurang output aktual. Nah, jika errornya itu tidak sama dengan 0, maka sistem itu akan merespon dengan baik. Tapi jika sama dengan 0, maka sistem itu tidak akan merespon. Lalu bagian-bagian berikutnya itu ada pengatur kecepatan putar, di mana pengatur kecepatan putar ini merupakan kontrolernya atau sebagai pengontrolnya. Jadi bila ada suhu output tadi atau suhu aktual tadi itu terlalu tinggi, nah maka akan dibandingkan dengan target yang sebelumnya. Maka pengatur ini akan meningkatkan kecepatan kipas untuk menurunkan suhunya tadi. Nah, jadi kipas ini akan dipengaruhi oleh pengontrol tadi jika suhunya terlalu tinggi, di mana di kontroler ini dia terdapat gangguan elektromagnetiknya. Lalu yang selanjutnya itu ada kipas angin ini sebagai plannya atau aktuatornya atau pelaksana kegiatannya, di mana dia tuh melakukan aksi nyata berdasarkan perintah dari pengontrol tadi. Jika pengontrol tadi itu terdeteksi itu suhu yang menekan tinggi, maka pengontrol tadi akan memberi perintah ke aktuator yang atau kipas tadi, sehingga kipas tadi bakal meniupkan udaranya untuk mendinginkan suhu ruangan apabila melebihi dari suhu yang diinginkan. Nah, di sini dia juga mendapat gangguan ternyata dari udara panas yang berhembus dari luar ruangan. Setelah itu ada output. Output ini merupakan suhu aktual ruangan atau hasil akhir dari suatu sistem tersebut. Lalu ada sensor suhu. Nah, sensor suhu ini berperan sebagai umpan baliknya. Dia mendeteksi suhu, lalu mengubahnya menjadi sinyal. Nah, sinyal inilah nanti yang memberitahukan kepada sistem ini. Nah, output dari sensor ini akan diumpan balikan ke komparator pada awal sistem tadi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan sistem kendali lingkar tertutup, dikarenakan dia ada umpan balik yang diberikan ke awal, input awal. Setelah itu dia juga memberikan informasi ke sistem. Jadi dia membandingkan dengan suhu target pada awalnya. Ini merupakan jenis dari sistem kendali lingkar tertutup. Lalu yang ketiga itu soalnya jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup serta diagram blok dan fungsi alihnya. Nah, ini kan sama ya dengan soal yang pertama. Nah, jadi kita hanya mengulang lagi di mana sistem kendali lingkar terbuka itu keluarannya itu tidak dapat diukur, tidak terukur atau dibandingkan kembali dengan input. Jadi dia itu tidak ada umpan baliknya sehingga outputnya tadi tidak bisa kita ukur. Nah, ciri-cirinya tidak ada umpan balik, ya, terus tidak bisa mengoreksi kesalahan atau gangguan secara otomatis. Ketiga, lebih sederhana dan murah karena dari sistemnya juga itu sederhana dan simple. Nah, setelah itu fungsi alihnya dapat ya, untuk diagram bloknya dapat kita lihat seperti tadi. Lalu untuk fungsi alihnya juga sama. Lalu yang kedua, ada sistem kendali lingkar tertutup. Nah, lingkar tertutup ini dia ada menggunakan umpan balik dari outputnya untuk mengoreksi aksi dari kendali tadi, sehingga dapat merespon perubahan kronologi atau gangguannya. Jadi gangguan tersebut bakal dideteksi ya karena ada umpan balik tadi. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan output balik dari output aktual yang dikeluarkannya, lalu dapat memperbaiki kesalahan secara otomatis, lalu lebih akurat dan stabil. Karena dia bisa mendeteksi dalam keadaan steady state juga. Nah, untuk diagram bloknya masih sama seperti tadi, lalu juga fungsi alihnya juga masih sama, yaitu TS sama dengan GCS kali GPS per 1 ditambah GCS kali GPS kali HS. Baiklah, lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal dari yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan konstanta pengalih.
Nah, di sini konstan pengali itu jika kita ibaratkan dalam sebuah sistem G dalam domain S di mana sama dengan K dikali 1 per S tambah 1. Nah, maka K adalah konstanta pengali ini. Jadi dia menentukan seberapa kuat sinyal untuk masuk mempengaruhi respon sistem tadi. Nah, jika K lebih besar, maka sistem itu bakal lebih responsif. Akan tetapi jika K-nya kecil, maka sistemnya bakal lebih lambat dalam merespon. Nah, konstanta pengali ini dapat kita artikan sebagai nilai tetap yang digunakan untuk mengalihkan suatu besaran sistem dalam menentukan besar pengaruh input terhadap output dalam sistem kendali. Nah, lalu yang kelima, itu jelaskan apa itu pengendali proporsional atau P pengendali integral I dan pengendali proporsional integral PI beserta fungsinya masing-masing. Nah, di sini dapat kita jelaskan pengendali proporsional itu dia menghasilkan aksi kendali ya, tapi dia sebanding dengan besar error antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual tadi, di mana U pada T sama dengan KP kali E pada T, di mana KP ini adalah konstanta proporsional. Nah, fungsinya dia tuh memberikan respon langsung terhadap error serta memberikan meningkatkan kecepatan respon sistem tadi. Lalu ada pengendali integral, artinya dia menghasilkan hasil kendali berdasarkan akumulasi dari error dari waktu ke waktu. Jadi dia berintegral jadi dia akan meningkat seiring waktu. Di mana fungsinya untuk fungsi ya U pada T sama dengan KI kali integral ET dt, di mana KI inilah konstanta integral. Fungsinya itu untuk menghilangkan error steady state atau error sisa-sisa tadi bakal dihilangkan. Nah, lalu ada pengendali proporsional integral PI, itu menggabungkan kelebihan dari pengendali P dan I, lalu merespon error saat ini serta memperbaiki error dalam waktu kedepannya atau jangka panjang. Nah, untuk fungsinya U pada T sama dengan KP kali E T kali KI dikali integral ET dt, di mana fungsinya adalah gabungan dari pengendali proporsional tadi dan integral. Lalu untuk soal yang ke-6, jelaskan parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem order 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem order 1 dengan sistem order 2. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu yang pertama ada time constant. Time constant ini waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Lalu ada rest time atau TR, itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Lalu ada settling time atau TS, itu waktu respon ketika dia telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state-nya. Lalu ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada maksimum overshoot atau MP, dia tuh nilai puncak maksimumnya dari respon sistem yang diukur saat kondisinya steady state. Lalu ada time peak atau TP. Time peak ini waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pada saat pertama dari overshootnya tadi. Nah, ternyata dari parameter-parameter yang ada, parameter yang paling pembedanya itu adalah pada jumlah kutubnya, karena order 1 itu jumlah kutubnya 1, order 2 jumlah kutubnya 2. Jadi jumlah kutub dan juga frekuensi alaminya, di mana disimbolkan dengan WN, itu order 1 itu dia memiliki jumlah yang lebih sedikit, jumlah kutub yang lebih sedikit, serta frekuensi alaminya juga lebih rendah dibandingkan sistem order 2 yang jumlah kutubnya lebih banyak dan frekuensi alaminya lebih tinggi. Nah, itu untuk parameter dan pembeda parameter pada sistem order 1 dan order 2. Lalu yang terakhir adalah sederhanakan diagram blok berikut dan tentukan fungsi alihnya. Nah, ini kan udah ada nih diagram bloknya, maka kita tinggal sederhanakan aja. Akan tetapi di sini ini dia memiliki umpan balik, di mana umpan baliknya ini bernilai 1, HS-nya ini bernilai 1. Nah, jadi kita tinggal menyederhanakan aja lagi. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat karena memiliki umpan balik HS itu sama dengan 1, maka dapat kita bikin penyerahan diagram bloknya, di mana ini kita ibaratkan dikali TS ini kita ibaratkan GS-nya. Maka karena dia merupakan maju, jadi kita kalikan saja, di mana K dikali 1 per S JS tambah B. Nah, lalu ada umpan balik HS-nya. Lalu umpan balik ini karena sesuai rumus, di mana
nih TS sama dengan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Jadi kita pindah ruaskan. Jadi menjadi penyederhanannya seperti yang ini. K per S kali JS tambah B per 1 tambah K kali S tambah JS tambah B dikali HS tadi, yaitu 1. Nah, jadi jika kita sederhanakan jadi RS menuju K per S kali JS tambah B tambah K baru outputnya CS. Nah, untuk penjelasannya kan kita ibaratkan GS tadi sama dengan K dikali 1 per S JS tambah B dengan umpan balik HS itu 1, maka dapat kita temukan fungsi alihnya TS sama dengan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Nah, sama dengan K per S kali JS tambah B per 1 tambah K kali S tambah JS tambah B kali 1. Nah, jika kita sederhanakan kita peroleh TS sama dengan K per S dikali JS tambah B ditambah K. Atau lebih sederhananya lagi, kita dapat buat fungsi alihnya TS sama dengan K per JS kuadrat tambah BS tambah K. Nah, ini merupakan fungsi alih sistem kendali orde 2. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalah kekurangan atau penyampaian kata. Terima kasih juga Uni udah dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.